Halo semuanya, selamat datang di channel Cara Saya ID. Pernah nggak sih kalian pengen bikin YouTube Shorts yang keren, yang ceritanya dapet, tapi mentok? Mentok di ide. Udah dapet ide, bingung nulis naskahnya. Udah ada naskah, pusing mikirin visualnya. Harus syuting di mana? Pakai footage apa? Gimana kalau saya bilang, kita bisa selesaikan semua masalah itu dari ide, naskah, sampai visual hanya dengan bantuan AI, ya, Artificial Intelligence. Hari ini, saya akan tunjukkan step by step, langkah demi langkah, bagaimana saya membuat sebuah video shorts yang utuh dari nol, hanya bermodalkan AI sebagai asisten kreatif kita. Dan ini bukan tutorial 1 menit. Kita akan bedah tuntas. Saya akan tunjukkan prompt apa yang saya pakai, bagaimana saya merevisi idenya, dan bagaimana saya mengubah teks menjadi gambar dan video. Ini adalah tutorial daging semua, jadi siapkan catatan Anda. Target kita, dalam 30 menit ke depan, Anda akan punya blueprint lengkap untuk membuat konten tanpa batas. Siap, mari kita mulai. Oke, langkah pertama adalah memilih otak atau asisten penulis kita. Seperti yang kalian lihat, ada banyak sekali pilihan di luar sana. Ada ChatGPT, ada Claude dari Anthropic, dan masih banyak lagi. Semuanya hebat dengan caranya masing-masing. Tapi, khusus untuk tutorial ini, kita akan fokus menggunakan Google Gemini. Kenapa saya memilih Gemini untuk tugas ini? Ada 2 alasan utama. Pertama, saya merasa Gemini sangat kuat dalam memberikan ide-ide yang out of the box atau kreatif, terutama untuk storytelling, bercerita. Dan kedua, karena dia adalah produk Google, dia punya akses ke informasi yang seringkali lebih fresh dan up-to-date, yang sangat berguna jika kita ingin membuat cerita yang relevan dengan tren terbaru. Tapi ingat, mau pakai tool apapun, semua AI teks ini pada dasarnya bekerja dengan satu prinsip yang sama, prompting. Apa itu prompting? Sederhananya, itu adalah perintah atau instruksi yang kita berikan. Kualitas jawaban yang Anda dapatkan dari AI sangat bergantung pada kualitas perintah yang Anda berikan. Anda nggak bisa cuma bilang, beri aku ide. Itu terlalu umum. Kita harus spesifik. Dan sekarang, saya akan tunjukkan cara memberi prompt yang spesifik ke Gemini untuk mendapatkan 10 ide cerita shorts yang brilian. Oke, kita masuk ke bagian 2, mencari ide cerita. Sekarang, kita akan minta 10 ide cerita untuk video shorts kita. Kunci di sini adalah memberi batasan atau konteks yang jelas. Misalnya, saya ingin membuat shorts dengan tema sejarah yang punya plot twist. Kenapa saya coba pilih sejarah? Karena sejarah itu penuh dengan drama dan intrik yang lebih gila dari fiksi. Audiens juga suka konten yang memberi mereka pengetahuan baru. Tapi, kita tidak mau membuat video sejarah yang membosankan seperti buku teks. Kita mau video 60 detik yang diakhiri dengan plot twist, atau lebih tepatnya, fakta mengejutkan yang jarang diketahui orang. Jadi, prompt yang akan kita gunakan ke Gemini akan sangat berbeda. Kita akan memintanya menjadi seorang storyteller sejarah. Saya akan ketik prompt seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kamu adalah seorang sejarawan ahli dan pencerita, storyteller ulung. Tolong berikan saya 10 ide cerita untuk YouTube Shorts, durasi 60 detik, bertema sejarah unik Indonesia. Persyaratan ide, format, naratif, storytelling. Struktur cerita, cerita harus dimulai dengan membangun sebuah fakta umum yang sudah diketahui banyak orang. Misal, kita tahu Soekarno adalah proklamator. Kunci utama, cerita harus diakhiri dengan satu fakta mengejutkan, ironis, atau plot twist sejarah yang tersembunyi dan jarang diketahui publik, yang mengubah cara pandang kita terhadap cerita itu. Target, membuat penonton berkata, "Hah, serius? Aku baru tahu." Baik, mari kita lihat apa yang Gemini berikan. Nah, ini dia. Ide-ide seperti ini jauh lebih konkret dan menarik. Judul ide cerita, 60 detik,
misteri hantu kapal VOC yang melayang. Kita tahu bahwa kapal VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, adalah simbol kejayaan dagang Belanda dan kolonialisme di Nusantara. Plot twist, fakta mengejutkan. Namun, ada satu kapal VOC terkenal bernama Geldermalsen yang karam membawa harta karun teh dan porselen, dan bangkainya kini berada di kedalaman Laut Bintan, dijual kembali oleh penemu Swedia, Sten Sjöstrand, kepada kolektor Eropa, mengulang siklus perdagangan yang ironis. Kita lihat yang dihasilkan Gemini untuk judul kedua. Judul ide cerita kedua. Kisah bendera merah putih. Pertama, bukan jahitan Ibu Fatmawati. Kita tahu bendera pusaka Sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan saat proklamasi 1945. Plot twist, fakta mengejutkan. Tapi ternyata bukan itu bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan secara resmi. Versi awal yang menjadi inspirasi adalah bendera yang digunakan oleh Perhimpunan Indonesia, PI, di Belanda tahun 1928, jauh sebelum proklamasi. Bagaimana? Ide-ide ini jauh lebih nendang, kan? Ini adalah fakta, tapi terasa seperti twist dalam film. Ini adalah jenis konten yang sempurna untuk shorts karena menggabungkan edukasi dan hiburan. Oke, kita lanjut. Kita sudah punya tema yang kuat, fakta mengejutkan sejarah Indonesia. Kita juga sudah punya beberapa contoh ide. Mari kita pilih salah satu untuk dikembangkan sepenuhnya. Misalnya, ide tentang misteri hantu kapal VOC yang melayang. Ini adalah ide yang bagus karena visualnya ikonik. Kita tahu bahwa kapal VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, adalah simbol kejayaan dagang Belanda dan kolonialisme di Nusantara, dan plot twist-nya menarik. Sekarang, kita masuk ke bagian 3, mengembangkan ide menjadi adegan. Baik, kita sudah sepakat dengan idenya. Misteri hantu kapal VOC yang melayang. Sekarang, kita perlu naskah yang kuat untuk menceritakan kisah ini dalam 60 detik. Kita akan meminta Gemini untuk membuat draft pertama yang dramatis dan sinematik. Mari kita berikan prompt baru ke Gemini. Tuliskan naskah voice over sinematik untuk YouTube. Short berdurasi 45 sampai 60 detik tentang kapal VOC Geldermalsen, mulai dengan citra kemegahan VOC. Lalu, ceritakan tentang tenggelamnya kapal tersebut dengan muatan harta karunnya, teh dan porselen. Bangun misteri tentang harta yang hilang. Kemudian, ungkap plot twist-nya. Harta itu ditemukan ratusan tahun kemudian oleh Sten Sjöstrand, tapi ironisnya, harta itu dijual kembali ke Eropa melalui lelang, bukannya dikembalikan ke Indonesia. Akhiri dengan nada yang ironis tentang sejarah yang berulang. Berikut adalah naskah yang telah dihasilkan oleh AI Gemini, 0 menit 0 detik sampai 0 menit 5 detik. Di lautan Nusantara, bayang-bayang kapal VOC adalah simbol kekuasaan dan kekayaan yang tak terhingga. 0 menit 6 detik sampai 0 menit 13 detik, mereka mengangkut rempah, sutra, dan harta karun tak ternilai dari timur ke barat. Salah satunya adalah Geldermalsen, 014 sampai 020. Pada tahun 1752, kapal megah ini tenggelam di perairan Bintan, membawa serta jutaan keping porselen dan peti-peti teh terbaik, 021 sampai 027. Selama lebih dari 2 abad, ia terbaring dalam diam. Sebuah kapsul waktu, harta karun yang hilang, dijaga oleh lautan, 028 sampai 035. Hingga tahun 1985, seorang pemburu harta karun asal Swedia, Sten Sjöstrand, menemukannya. Harta itu diangkat dari kegelapan, 036 sampai 042. Tapi disinilah letak ironinya. Harta karun ini, warisan dari masa lalu, tidak kembali ke tanah asalnya, 043 sampai 050. Sebaliknya, harta itu diangkut ke Eropa dan dijual dalam lelang besar-besaran, menghasilkan jutaan dolar.
051 sampai 058. Kapal VOC itu memang sudah tenggelam, tapi muatannya tetap saja berakhir di Eropa. Sejarah dengan cara yang aneh terulang kembali. 059 sampai 100 layar menjadi hitam. Naskah sudah siap. Sekarang, bagaimana kita membuat visualnya? Kita tidak punya rekaman asli kapal VOC, kan? Disinilah AI Art Generator berperan. Saya akan menggunakan alat seperti Midjourney, DALL-E 3, atau Leonardo.AI untuk menciptakan gambar-gambar ini. Berikut adalah shortlist, daftar adegan yang akan kita buat, disesuaikan dengan naskah tadi. Oke, kita sudah punya ide cerita yang kuat dan naskah voice-over yang dramatis untuk kapal Geldermalsen. Sekarang, bagian yang paling seru. Kita akan menciptakan visualnya. Kita tidak perlu mencari footage sejarah yang mungkin sulit ditemukan atau mahal. Kita akan membuatnya menggunakan AI. Saya akan menggunakan Bing Image Creator yang ditenagai oleh DALL-E 3. Ini gratis dan sangat mumpuni. Kunci sukses di sini adalah prompting. Kita akan melukis gambaran untuk AI menggunakan kata-kata, mari kita buat gambar untuk adegan pertama. Naskah kita dimulai dengan, di lautan Nusantara, bayang-bayang kapal VOC adalah simbol kekuasaan dan kekayaan. Saya ingin sesuatu yang sinematik dan terlihat seperti lukisan klasik. Saya akan ketik, lukisan cat minyak hiperrealistis. Sebuah kapal VOC Belanda abad ke-18 yang megah, berlayar di lautan yang dramatis saat matahari terbenam. Pencahayaan sinematik, rasio aspek 9/16. Perhatikan, saya spesifik. Saya tidak hanya bilang kapal, saya bilang VOC abad ke-18. Saya tidak hanya bilang laut, tapi lautan dramatis saat matahari terbenam. Dan yang paling penting, rasio aspek 9/16. Ini agar gambarnya pas untuk format vertical shorts. Mari kita lihat hasilnya. Adegan selanjutnya adalah tentang muatannya. Rempah, sutra, dan harta karun tak ternilai. Kita perlu menunjukkan apa yang ada di dalam kapal. Promptnya, di dalam palka kargo kapal kayu tua yang gelap. Sebuah lentera menerangi peti-peti terbuka yang berisi porselen biru putih yang berkilau, sutra berwarna-warni, dan rempah-rempah eksotis. Detail tinggi, 9/16. Ini dia. Dengan menyebut lentera, kita memberi AI arahan untuk pencahayaan yang dramatis. Ini akan terlihat bagus. Sekarang kita butuh adegan bencana. Naskahnya bilang, kapal megah ini tenggelam di perairan Bintan. Kita coba masukkan promptnya. Kapal VOC abad ke-18 yang sama tenggelam dalam badai yang dahsyat di malam hari. Ombak besar, hujan deras, kilat menyambar di langit yang gelap. Adegan yang kacau dan menakutkan, sinematik, sempurna. Lihat betapa kacaunya suasana yang berhasil diciptakan AI ini. Kita sudah punya adegan tenggelamnya. Selanjutnya, kapal itu terbaring di dasar laut. Naskahnya, selama lebih dari 2 abad, ia terbaring dalam diam. Untuk prompt, bangkai kapal kayu kuno yang sunyi di dasar laut, ditutupi karang dan alga. Sinar matahari samar menembus dari permukaan air biru tua. Suasana misterius. Seorang penyelam laut dalam modern dengan lampu senter menemukan tumpukan porselen antik di dalam bangkai kapal di dasar laut yang gelap. Yang teman-teman wajib ketahui bahwa terkadang AI salah, misalnya wajah penyelamnya aneh. Di sini kita bisa generate ulang atau juga bisa gambar ini bagus, kita pakai ini. Intinya, kalau masih belum pas, teman-teman bisa generate ulang untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Sekarang, kita masuk ke bagian twist atau ironi. Naskahnya bilang, diangkut ke Eropa dan dijual dalam lelang besar-besaran. Untuk promptnya, interior
Sebuah rumah lelang mewah bergaya Eropa seperti Christie's, penuh sesak. Seorang juru lelang dengan palu sedang menjual porselen Cina kuno yang dipajang di panggung. Ratio 9/16, dan untuk adegan penutup sejarah, dengan cara yang aneh, terulang kembali. Kita tunjukkan hasilnya. Untuk promptnya sebuah piring porselen Cina, Nanking Cargo yang sangat indah, dipajang dengan elegan di dalam etalase kaca, di sebuah museum modern di Eropa. Pencahayaan museum yang sempurna. Rasio 9/16. Dan selesai. Dalam beberapa menit, kita sudah punya 7 gambar sinematik berkualitas tinggi yang menceritakan keseluruhan kisah kita. Kita punya kapal yang megah, isi kargonya, adegan tenggelam, bangkai kapalnya, penemuannya, penjualannya di lelang, dan akhirnya di museum. Baik, selamat datang di langkah terakhir, yaitu perakitan. Ini adalah saat di mana kita menggabungkan semua elemen yang sudah kita buat, suara dari Eleven Labs, dan gambar dari Bing Image Creator, menjadi satu video shorts yang utuh. Pertama-tama, kita import semua elemen-elemen yang telah kita buat tersebut ke CapCut. Sekarang, aset terpenting kita adalah narasi. Ini adalah tulang punggung dari cerita kita. Saya akan seret file audio dari Eleven Labs dan letakkan di timeline. Nusantara, bayang-bayang kapal VOT. Oke, suaranya sudah masuk. Sekarang, kita akan membangun visual kita di atas audio ini. Saya akan impor semua gambar AI yang sudah kita buat. Nah, sekarang saya akan tempatkan gambar pertama tepat di awal narasi. Saya akan mendengarkan narasinya dan memotong gambarnya tepat saat topik berganti. Di lautan Nusantara, bayang-bayang kapal VOT adalah simbol kekuasaan dan kekayaan yang tak terhingga. Misalnya, di sini narasi beralih ke rempah dan sutra, jadi saya masukkan gambar isi palka. Kita lakukan ini untuk semua adegan. Menyelaraskan visual dengan audio adalah kunci untuk menjaga ritme cerita. 52, kapal megah ini tenggelam di perairan Bintan, membawa serta jutaan keping porselen dan peti-peti teh terbaik. Selama lebih dari 2 abad, ia terbaring dalam diam. Sebuah kapsul waktu, harta karun yang hilang, dijaga oleh lautan. Hingga tahun 1985, seorang pemburu harta karun asal Swedia, Sten Sjöstrand, menemukannya. Harta itu diangkat dari kegelapan. Tapi disinilah letak ironinya. Harta karun ini, warisan dari masa lalu, tidak kembali ke tanah asalnya. Sebaliknya, harta itu diangkut ke Eropa dan dijual dalam lelang besar-besaran, menghasilkan jutaan dolar. Kapal VOC itu memang sudah tenggelam, tapi muatannya tetap saja berakhir di Eropa. Sejarah, dengan cara yang aneh,
terulang kembali. Di lautan Nusantara, bayang-bayang kapal VOT adalah simbol kekuasaan dan kekayaan yang tak terhingga. Mereka mengangkut rempah, sutra, dan harta karun tak ternilai dari timur ke barat. Sekarang, ini terlihat seperti slideshow yang membosankan. Kita harus memberinya nyawa, kita akan gunakan efek yang disebut Ken Burns. Lihat, pada klip pertama ini, saya akan atur skala di awal sedikit lebih kecil, lalu saya pindah ke akhir klip, dan saya perbesar sedikit. Lihat bedanya? Jauh lebih dinamis dan sinematik. Saya akan lakukan ini di semua gambar kita. Untuk beberapa gambar, saya akan zoom in, mendekat. Untuk gambar lain, saya akan geser ke kiri atau kanan. Ini akan membuat mata penonton tetap terlibat. Video ini butuh atmosfer. Saya akan tambahkan musik latar yang epik. Kuncinya di sini adalah mengatur volume. Voice over harus tetap jadi raja. Jadi saya akan turunkan volume musik ini sekitar minus 20 desibel sehingga menjadi latar belakang yang samar namun terasa. Dan selesai. Dalam waktu kurang dari 30 menit, kita sudah beralih dari ide kosong, melakukan riset sejarah, menulis naskah, membuat visual sinematik, dan mengedit semuanya menjadi sebuah YouTube Short yang siap di-upload. Semuanya menggunakan kekuatan AI sebagai asisten kreatif kita. Jika tutorial ini bermanfaat dan kalian ingin melihat lebih banyak trik AI, jangan lupa klik like dan subscribe. Saya juga butuh bantuan kalian untuk video berikutnya. Tulis di kolom komentar, kalian mau saya bongkar rahasia yang mana dulu? Cara saya mendapatkan suara narator AI premium seperti ini, termasuk tips untuk mendapatkan banyak kredit gratisan di Eleven Labs. Atau cara saya mengedit video ini menggunakan fitur-fitur pro, tapi 100% gratis, pakai versi rahasia dari CapCut. Ketik suara AI atau editor gratis di komentar ya. Pilihan kalian akan menentukan video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.